Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, dimanapun berada. Embun pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, selamat pagi, Shalom semuanya. Pagi yang indah ini kembali kita semua dapat menikmati hari yang baru. Semua itu kita rasakan karena kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa selalu diberikan damai sejahtera dan sukacita, terlebih lagi di pagi hari ini. Pagi ini sebelum kita semua berlangkah dan beraktivitas, kita akan mendalami firman Tuhan yang nantinya menjadi pedoman hidup kita semua. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Pagi ini kami semua sebelum beraktivitas, kami ingin mendalami firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memberi kami kekuatan dan hikmat, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan kami berlakukan firman Tuhan dalam kehidupan dan langkah kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam perjanjian baru, surat Petrus yang kedua kepada jemaat, surat Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama ayat 3-9 dan fokus pada ayat 5 dan 6. Berkata demikian, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, menjadi dewasa rohani di era digital. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kali ini Rasul Petrus dalam tulisannya yang kedua kembali mau mengingatkan kepada jemaat mula-mula bahwa mereka semua yang sudah mengalami atau sudah berhadapan dengan berbagai macam tantangan, biarlah semua itu menjadi bagian dalam pertumbuhan iman mereka menuju kedewasaan. Karena biar bagaimanapun jemaat sudah menunjukkan segala sesuatunya, baik kesetiaan, baik ketekunannya, baik bertahan di tengah-tengah tantangan, pencobaan, dan segala macam bentuk yang mereka temui di tengah-tengah persekutuan jemaat mula-mula. Namun sebagai jemaat yang mungkin dari sisi minoritas, mereka merasakan bahwa mereka tetap ingin menunjukkan loyalitas mereka kepada iman percaya mereka. Karena itu Rasul Petrus selalu mengajak jemaat itu untuk terus memperlihatkan imannya, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar semakin dewasa di dalam menghadapi setiap tantangan yang makin lama makin membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan, makin lama makin mereka mengandalkan Tuhan, dan makin lama makin mereka menunjukkan iman yang dewasa, sehingga mereka tidak pernah goyah sekalipun harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, intimidasi, bahkan juga bisa ancaman. Tapi jemaat Kristen mula-mula, mereka tetap loyal terhadap iman percaya mereka. Mereka loyal terhadap Yesus Kristus yang mereka yakini sudah menyelamatkan mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari pengalaman yang indah dari jemaat Kristen mula-mula, Rasul Petrus pun mau mengingatkan kita yang hidup di era serba digital. Segala sesuatu dipermudah. Kita mesti belajar dari jemaat mula-mula, di mana mereka dengan apa adanya berani untuk bersaksi. Maka kita pun juga di era yang semakin maju, di era digital, biarlah semua kemajuan-kemajuan ini membuat kita semua semakin dewasa untuk menggunakan alat-alat canggih, sehingga bukan untuk memuaskan diri, bukan juga untuk menyembah kepada alat-alat yang serba modern, tapi kita mengandalkan alat-alat modern ini untuk menunjukkan kedewasaan iman kita, yaitu dengan cara kita tetap menggunakan ini sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita kembali bekerja. Kita berada di era digital, tapi kita tahu
Tuhan menghendaki kita dewasa dalam rohani, kita menggunakan semua peralatan yang serba modern untuk kita gunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, majelis jemaat, selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati di dalam kehidupan pelayanan para diaken, para penatua, dan kami para pendeta. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus dengan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Kami boleh menunjukkan kesetiaan kami selaku pelayan-pelayan Tuhan. Berkati juga karya kerja kami ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk keluarga kami dan juga seluruh kehidupan pelayanan kami bersama. Kami berdoa untuk unit-unit misioner, kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa juga untuk BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Bapak Agus Talakua dari sektor Yeriko. Kami berdoa untuk sektor Bajem Sinar Kasih, Ibu Yece Lian Kolut Tenda, Bapak Nikolas Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaima Pasaribu, Bapak Sors Serhalawan, sektor Bethlehem, Bapak Tumpak Pangaribuan, dan Ibu Deborah Pangaribuan, Anak Krisma Nalo, Ibu Ana Sibarani. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu sektor Peniel, keluarga Bapak Yani Matakena, keluarga Bapak Yanto Taniadi, keluarga Bapak Yogi Septanus, keluarga Ibu Yosina Margareta Felberg, keluarga Ibu Ipon Ahuluhelu Haspers, dan keluarga Bapak Andre Lukas Sahetapi. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan pelihara dengan kasih-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan baik pribadi maupun keluarga. Tuhan topang dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan jemaat-Mu yang berusaha dengan usaha-usaha kecil, biarlah melalui usaha itu mendatangkan berkat bagi mereka. Kami serahkan juga akan anak-anak Tuhan, mulai dari taman kanak-kanak yang masih dalam tahap pertumbuhan, pendidikan mereka sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada dalam karya kerja. Tuhan selalu berkati yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan doa kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.